Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali, sehat-sehat. Semoga sehat semua. Dan kali ini pokok bahasan ke-10 masih Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu tentang hakikat sila-sila Pancasila, yaitu tentang yang terdalam. Maka kemudian ya bisa tadi membaca sudah banyak, kemudian sekarang ikhtisarnya aja, inti-intinya aja dalam hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah bahwa sifat-sifat dan keadaan di dalam negara, apa saja dalam negara, itu harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Nah, hakikat Tuhan itu apa? Tadi sudah ada adalah causa prima, sebab yang pertama, sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, disebut causa prima. Atau selama-lamanya adanya mutlak, maka terus wajib ditaati atau ditaklimi. Yang dimaksud sifat-sifat dan keadaan di dalam negara adalah mulai dari hal pokok kenegaraan sampai hal-hal mengenai penyelenggaraan negara berupa kekuatan, tenaga, bentuk, organisasi, kekuasaan, hukum, ketertiban, sampai kepada adat istiadat. Itu harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Misalnya kalau kita ketemu Assalamualaikum, itu kan sesuai gitu. Dan kalau ada yang meninggal tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terantuk batu astagfirullah. Nah, itu sesuai dengan hakikat Tuhan, tidak nyebut-nyebut yang lain. Itu sesuai. Itu ada istiadat sesuai. Yang dimaksud sesuai itu adalah hubungan yang mempunyai sifat keharusan mutlak antara negara sebagai Indonesia sebagai akibat dan Tuhan itu sebagai hubungan, ada sebab akibat. Maka negara wajib mentaati. Ya. Misalnya pembukaan alinea ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini keinginan yang luhur menyatakan kemerdekaannya. Nah, misalnya gitu. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan ikhtisar atau inti hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa sifat-sifat dan keadaan di dalam negara, apa saja dalam negara, itu harus sesuai dengan hakikat manusia, yaitu monoplanis tadi atau majmuk tunggal yang dibahas dalam susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat yang tadi. Ya, sifat kodrat individu sosial, kedudukan pribadi berdiri makhluk Tuhan, susunan kodrat itu jiwa dan raga. Nah, itu kebutuhan dilaksanakan dengan adil dan beradab. Ya, dan masuk sifat-sifat dan keadaan daripada dan negara adalah mulai hal-hal pokok kenegaraan, bentuk negara, kekuatan negara, organisasi, peraturan, termasuk undang-undang ini harus sesuai dengan hakikat manusia. Di mana yang sesuai dan tidak, nah itu bisa dipelajari dalam undang-undang itu. Itu kan peraturan harus sesuai dengan hakikat manusia. Bahwa antara negara dan manusia ada hubungan sebab akibat. Negara itu berasal mula dari manusia. Ya, dari manusia timbullah negara gitu. Ya, negara itu menjadi akibat karena adanya manusia, timbullah negara. Jadi negara harus mengandung sifat-sifat yang terdapat pada manusia. Nah, misalnya Undang-Undang Pasal 28 tentang hak hidup tadi itu. Jadi sesuai dengan hakikat manusia. Ya, kemudian isi arti persatuan Indonesia, bahwa sifat-sifat dan keadaan daripada dalam negara harus sesuai dengan hakikat satu,
mutlak tidak terbagi. Hakikat satu itu apa? Kalau dalam ilmu teknik kan satu itu bilangan prima yang tak dapat dibagi. Ya. Mutlak tidak dapat dibagi. Mutlak terpisah dari segala sesuatu yang lain. Misalnya dalam ilmu populer yang disebut satu telur itu ya ada kuningan telur, ada putih telur, ada kulit telur. Nah, itu kesatuan. Kalau kulit ya kulit telur, kalau kuningan ya kuningan telur, kalau putih ya putihan telur. Nah, itu namanya satu telur, kesatuan. Misalnya dalam undang-undang kesatuan Sumpah Pemuda, bendera merah putih, bahasa negara Indonesia. Nah, itu kesatuan, lambang negara dan seterusnya. Kemudian ikhtisar sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Presiden dalam putusan perwakilan, bahwa sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat itu siapa? Tidak sesuai dengan rakyat. Rakyat itu siapa sesungguhnya? Rakyat itu adalah keseluruhan penjumlah semua orang Indonesia. Jadi kalau wakil rakyat ya wakilnya seluruh Indonesia. Jadi negara bukan negara satu orang, tetapi atas rakyat, yaitu permusyawaratan, kedaulatan di tangan rakyat. Ya artinya mewakili rakyat. DPR itu mewakili rakyat. Misalnya gitu. Jadi rakyat itu keseluruhan. Jadi kalau pilihan presiden itu kan seluruh rakyat memilih siapa gitu kan. Maka kemudian statistik itu dijumlah milih siapa. Jadi kalau di teknik ada ketua kelas kok langsung bisa ditunjuk milih ketua kelas, ya tidak pilihan, yaitu karena pemahaman atau singkatnya mau diganti juga bisa kok, tetap ya nggak apa-apa gitu. Harusnya bukan pilihan, tapi tidak juga itu namanya musyawarah. Oh ya ini aja ya, setuju ya, permusyawaratan perwakilan. Kemudian inti sila keadilan sosial bagi Indonesia itu bahwa sifat-sifat dan keadaan harus sesuai dengan hakikat adil. Adil itu apa? Di buku ilmiah populer halaman 19, hakikat adil itu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak. Jadi hak itu dipenuhi, maka itu disebut adil. Jadi wajib lebih diutamakan daripada hak. Jadi memenuhi hak itu disebut adil. Jadi kalau saya datang menguraikan atau menjelaskan tuh saya sudah adil, sudah memberikan. Mahasiswa bertanya itu ya adil, gitu. Jangan malu bertanya, memberikan haknya, hak bertanya mahasiswa itu. Atau komentar gitu, itu adil. Tapi kalau diam aja nggak adil, atau Pak Jono nggak menjelaskan juga kurang adil ya, meskipun penjelasannya karena ini terbatas ya. Nah, dikenal dengan keadilan segitiga. Keadilan antara negara terhadap warga negara terhadap warga negara, dan warga negara terhadap negara. Keadilan distributif itu negara terhadap warga negara. Misalnya pasal 29, negara memberikan hak beribadah, misalnya gitu. Jadi negara memberikan pendidikan. Warga negara terhadap negara bertaat. Negara harus bela, warga negara bela negara. Kemudian yang komutatif itu antara negara, warga negara dan warga negara. Jadi memberi kebebasan untuk temannya untuk berbicara, menghargai berbicara, itu namanya memberikan kepada orang lain haknya. Ya silahkan bertanya misalnya. Nah, itu memberikan komutatif. Ya, demikian penjelasan singkat, dan kita teruskan pertemuan berikutnya. Topik berikutnya kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.